Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Baik. Kilo penampakan gambar ya. Bupati Sepuh Pak Haji Sunarno bersama Pak Haji Edi Sutopo ini ya. Ini di kediaman Pak Edi Sutopo di Peluneng Kebunarem Klaten, Habis Guntur Haji. Halo, Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Edi Sutopo. Alhamdulillah. Gimana? Kemarin Guntur Haji tanggal berapa? Saya pulang haji tanggal 22 malam sehingga sampai di 22 Juni malam ya. GBK Oh, GBK. jam 12.30 sampai di rumah jam 1 langsung dijemput oleh IPHI Kecamatan Kebunarem, diantar sampai rumah. Alhamdulillah. Dari rombongan Kecamatan Kebunarem ada berapa calon jamaah? Ya, jamaah haji. 12. Masuk dalam kloter 60, 61 dan 62. 60, 61 dan 62. Kalau Pak Edi 62. 62. Putranya siapa senengnya? Rifki Zulkarnain Sutopo. Rifki Zulkarnain Sutopo. Itu mewakili ibu ya, almarhumah Ibu Sutarni ya. Karena sudah meninggal. Meninggal tahun berapa tuh Bu Sutarni? Meninggal 6 Juni 2022. Akhirnya terus jenengan ajukan putranya jangan ya. Iya, setelah 100 hari kita mengajukan untuk setelah kita musyawarah dengan anak-anak yang lain, disepakati Rifki yang mewakili almarhumah ibu, terus kita melangkah ke Kemensat untuk menggantikan. Kemarin antri udah berapa tahun? Saya antri 13 tahun, daftar saya tanggal 4 Januari 2013 dan kemarin alhamdulillah Allah sudah nimbali untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Kemarin berangkat haji itu berat badan berapa? Kuntur haji berat badan berapa? Kemarin Pas mau berangkat berapa? pas mau berangkat berat badan saya 76, sekarang agak susut. Berapa? 50? 50 berapa sekarang? Sekarang berat badan saya 76, sekarang berat badan saya sekitar 72, 73 karena batuk pilek ini. 3 kiloan ya, hilang ya? Kiloan. Kebanyakan bapak-bapak banyak yang hilang. Kalau ibu malah tambah berat badannya. Iya, karena terus terang memang mungkin bapak-bapak itu memaksimalkan setelah armusna dan hajinya selesai, wajibnya sudah selesai, itu memaksimalkan untuk ibadah. Berapa hari kemarin di Tanah Suci? 40 hari, yang 31 hari di Makkah Al-Mukarramah, 30 hari, yang 9 hari di Madinah. Alhamdulillah. Ikut KBH mana kemarin itu? Saya ikut KBH Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Kalau Pak almarhumah Pak Nur Khalis itu kloter berapa itu almarhum? Pendamping haji kloter 60 dari Arafah. Jadi pada dasarnya awalnya sehat Pak Nur itu ya karena bentuk tanggung jawabnya selaku pembimbing mungkin dimaksimalkan sehingga sampai lupa kalau kecapean itu sehingga waktu kundur haji itu sampai Darul Hudan sudah kecapean. Terus dibawa ke rumah sakit Umat Islam. Masih dipacu di Darul Hudan itu sampai 3 kali, kemudian dilarikan ke RSI. Jadi alhamdulillah insyaallah. Amin. Saat di Tanah Suci beliau sehat saja ya sebenarnya. Sehat karena mungkin ya karena pendampingan di kloter 60 kan banyak yang sudah sepuh, mungkin banyak memaksimalkan untuk membantu. Jadi Masya Allah almarhum Pak Nur Khalis Pernah ngobrol sama almarhum? belum pernah. Salaman sudah ya? Sudah. Yeah. Siap. Selama di Tanah Suci mungkin ada evaluasi atau apa mungkin buat panitia tahun depan? Kalau Pelaksanaannya seperti apa? pelaksanaan di Tanah Suci alhamdulillah ini sudah baik semua. Baik dari sisi hotel, dari sisi makanan, dari sisi manajemennya alhamdulillah sudah bagus semua. Saya anggap ini haji ini lebih sukses dan kami rata-rata jamaah yang barengan saya 62 kloter 62 itu nggak ada yang kekurangan makan, bahkan Kelebihan? waktu di Arafah itu lebih, termasuk yang namanya buah itu ataupun Turah-turah. turah banyak sekali, bahkan daripada mubadir di sini di Arafah karena kami nafar sani. Bagi yang nafar awal kan duluan kita kumpulkan, kita bawa ke hotel, siapapun yang mau mengambil silakan, bagi yang tidak mau langsung RTE-nya itu kita bagikan di masjid sebelah hotel, kemudian kita bagikan pada jamaah yang kebetulan waktu itu naik haji
tapi tidak seperti Indonesia, dia hanya tidur di masjid, tidur di halaman itu, kemudian makan juga makan. Jadi itu kita beri lebih senang itu. Kemarin di Tanah Suci di Mekah itu di hotel mana dan berapa jarak? Berapa kilo? Di Hotel Manasil Hotel Manazil. Manasil itu di Berapa Jarwal, itu dari Masjidil Haram 2,5 kilo. Di mana tadi? Jarwal Jarwal. Iya. 2,5 kilo. 2,5. Berarti kalau ke Masjidil Haram jalan kaki atau Karena naik ada bis? fasilitas bis, selawat, kita Bisa apa namanya? selawat. Oh. Di selawat itu sampai terminal. Oh. Terminal Jabal Ka'bah. Nah itu kalau Jumat ataupun kalau subuh jam 3 itu sudah stop. Sehingga kami kalau mau subuhan di Masjidil Haram berangkat paling tidak 2:30 ke Masjidil Haram sampai terminal Jabal Ka'bah, kami berjalan kurang lebih 1,5 kilo sampai Masjidil Haramnya. Alhamdulillah. Kalau di Madinah di hotel mana berapa kilo jaraknya? Di Madinah di Hotel An-Ansar Latulib, jaraknya jalan hanya 7 menit. Oh, 7 menit. Alhamdulillah. Jadi Berarti setiap saat. sini Basin. Sini. Oh, Basin. enggak nyampe. Sini Sini kecamatan. kecamatan. Oh, sini kecamatan. Sini kecamatan. Siap. Alhamdulillah. Itu kemarin bayangkan jutaan manusia wukuf di Arafah, terus tawaf sa'i dan lain. Itu gimana? Jamaah itu model gerombol atau gimana atau Waktu wukuf di Arafah itu per rombongan. Jadi per rombongan di sana juga nggak boleh pisah ya? Tapi boleh bisa jadi satu tenda itu satu rombongan. Kemudian alhamdulillah di sana datang kami dari Mina langsung ke Arafah itu sampai di Arafah jam 5 pagi. Kemudian karena perjalanan sholat subuh langsung kita nunggu saat-saat di situ sambil nunggu saat azan zuhur. Begitu selesai khutbah Arafah dan jamak qashar zuhur asar, kita langsung mohon pada Allah berdoa biar afdal ittiba Nabi, kita doanya di luar tenda, cari yang tempat agak teduh, kita membawa lemek sendiri. saya membayangkan menu makan di sana apakah juga sama di Indonesia? Ada sate ayam, ada opor atau apa, atau beda? Gimana? Menu makanannya di sana itu untuk yang jatah itu satu ayam, itu pasti. Kemudian sayurnya itu ayam, kemudian itu bergantian daging itu ada yang diterik, ada yang dimasak lain. Kemudian ikan laut. Kemudian kalau pagi itu sarapan nasi goreng dengan telur. Sayurnya ada oseng tempe, ada sayur jamur dan Iku sing masak sinten niku? itu dari Raken. Kita serahkan kepada Raken. Raken itu apa? Raken itu semacam EO-nya di sana. Oh, ada EO. Kebetulan Ibnu Abbas sendiri kerjasama dengan PCIM-nya Arab Saudi, sehingga kita dalam kegiatan ini selalu dipandu maupun kegiatan-kegiatan ibadah dipandu awal, sehingga selanjutnya kita bisa melaksanakan sendiri. Kemarin dari Ibnu Abbas ada berapa jumlah calon jamaah haji? 80 peserta Ibnu Abbas, 2 rombongan. Kebetulan Dek Rifki sendiri menjadi ketua rombongan. Oh, alhamdulillah. Berapa kali manasik Ibnu Abbas? Alhamdulillah dari November setiap satu sampai kemarin Februari setiap satu manasiknya. Di mana manasiknya? Di Ibnu Abbas. Di pondok pesantren itu? Iya, di pondok pesantren. Di Belang Wetan, RSI itu ya, Bang Jo itu. Oh, pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Ustadz siapa? Ustadz Bambang Junaidi. Oh, Bambang. Dan Ustadz Yasir. Yasir. Sama Ustadz Khalil. Khalil siapa? Khalil Hasan. Oh, Hasan. Iya. Pesan buat masyarakat umat Islam untuk segera mendaftar haji? Pesan saya untuk masyarakat bahwa ibadah haji itu ibadah yang luar biasa, Masya Allah. Yang namanya ditimbali Gusti Allah itu pasti enak. Satu, ditimbali kita azan untuk sholat berjamaah, ditimbali kita haji enak. Dan yang ketiga adalah ditimbali kalau besok kita menghadap Allah. Makanya segeralah untuk mendaftar haji, karena bagaimanapun seperti saya pribadi antri ya. Waktu itu apakah mungkin saya bisa haji, ternyata niat hati itu Allah mengabulkan untuk mendaftar haji, sehingga saya terkabul untuk berangkat haji ini.
Alhamdulillah. Gitu, semangat ya, semoga berkah Amin. mabrur. Amin. Allahumma Hajinya, amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Edi, sehat selalu.